Ulama yang lain mengatakan juga yang dimaksudkan dengan ujub itu adalah ketika engkau merasakan bahwasanya keberhasilanmu yang engkau dapatkan pada saat ini adalah sebab utama dari dirimu. Itu sudah ujub. Ini hasil kerja keras saya. Ini hasil kristalisasi keringat. Keringat apalah mengatakan. Ya. Itu sudah ujub. Tidak mengaitkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasa keberhasilan yang dia dapat itu mutlak dari usahanya, kerja kerasnya, bukan semata-mata Allah yang membuat dia menjadi orang yang berhasil. Bukan semata-mata karena Allah yang membantu dia sampai akhirnya dia berada pada titik keberhasilan itu. Maka ada ulama yang mengatakan ar-riya min babil isyrak bil khalq. Yang disebut dengan riya itu adalah ketika kita mensekutukan Allah dengan selain Allah. Itu riya, mensekutukan Allah dengan selain Allah. Wal ujub, yang dimaksud dengan ujub itu min babil isyrak bin nafs, yaitu ketika kita menyekutukan Allah dengan diri kita sendiri. Ya, itu ujub. Kalau riya itu menyekutukan Allah dengan selain Allah. Orang riya itu menyekutukan Allah dengan selain Allah. Seperti apa? Dia berbuat sesuatu ingin dipuji sama makhluk, itu riya. Ingin disanjung. Tapi kalau ujub, dia menyekutukan Allah dengan dirinya sendiri. Maksudnya kesuksesan dia, kehebatan dia. Dia katakan ini karena saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. Jamaah majlis kajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali majlis kita yang mulia, marilah sama-sama kita hadirkan hati kita. Kita memohon ridha dari Allah Subhanahu wa taala agar Allah limpahkan rahmat kepada kita, turunkan taufik dalam majlis kajian kita. Allah hadirkan segala macam bentuk kebaikan demi kebaikan dalam kehidupan kita. Sambil kita membaca surat Al-Fatihah, kita niatkan untuk keberkahan hidup kita dan Allah limpahkan taufik kepada kita. Allah kabulkan segala macam bentuk hajat dan keinginan kita. Dan kita mendoakan juga orang-orang yang kita cintai dalam kehidupan kita, wabil khusus yang telah mewakafkan masjid ini, yaitu masjid atas nama almarhumah Fatimah Fadal Al-Amri dan almarhum Muhammad bin Said Awad Martak. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baiklah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebelum masuk pada pembahasan yang ketiga tentang salasun muhlikat, tentang 3 hal yang merusak tatanan nilai ibadah hamba Allah Subhanahu wa taala, kita sudah membahas dalam 2 pertemuan yang lalu, yaitu syahun muta, pelit yang kebangetan, kemudian yang kedua wahawan muttaba, hawa nafsu yang dituruti atau yang diikuti. Dan tentang hawa nafsu ini kita sudah bahas pada pertemuan Senin yang lalu.
Dan intinya orang yang mengikuti hawa nafsu itu adalah mereka yang memperturutkan apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Muhammad ayat yang ke-28 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi annahum ittaba'u ma askhatallaha wa karihu ridwanahu fa ahbata a'malahum." Yang demikian itu, kata Allah, yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka orang-orang yang mengikuti hawa nafsu itu adalah orang-orang yang mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka juga orang-orang yang sebenarnya membenci keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan apa akibat yang mereka dapatkan? Allah katakan dalam surat Muhammad ayat yang ke-28 itu, fa ahbata a'malahum, maka seluruh amalnya itu menjadi batal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dibayangkan yang sudah dia himpun jadi sia-sia, digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Orang-orang yang memperturutkan hawa nafsunya, orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, sebagai panglima dalam kehidupannya, mengikuti apa yang didorong oleh hawa nafsunya dan menyampingkan apa yang menjadi aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang terakhir mengenai tentang hawa nafsu ini, ya, selain kita temukan banyak firman Allah dan hadis-hadis Rasulullah SAW yang melarang kita untuk menjadi budak nafsu, untuk terbebas, ya, dari kungkungan hawa nafsu itu tentu harus ada jalan yang kita tempuh, yaitu jalan mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengingat tentang hari akhir. Allah ingatkan dalam Al-Quran dalam surat Sad, wala tattabi'il hawa, janganlah engkau memperturutkan dirimu, dikendalikan oleh hawa nafsu, fayudillaka an sabilillah, karena orang yang memperturutkan dirinya terhadap hawa nafsu itu akan disesatkan dia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk menjadi manusia yang dapat melawan hawa nafsu itu, maka perlulah dia untuk tazkiyatun nafas, melaksanakan program pensucian jiwa. Bahkan Rasul mengatakan melawan hawa nafsu ini menjadi medan jihadul akbar, jihad yang besar untuk melawan rong-rongan hawa nafsu yang sering datang silih berganti dalam diri manusia. Semakin tua usia dunia ini, semakin keras godaan hawa nafsu yang datang kepada umat Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum, tidak beriman seseorang, hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih, tidak beriman seseorang sampai orang tersebut, ya, hawa nafsunya itu tunduk kepada apa yang datang dari Nabi Muhammad SAW. Kalau betul-betul mengikuti Nabi, maka orang tersebut mampu menundukkan hawa nafsunya. Orang yang belum mampu menundukkan hawa nafsunya berarti dia belum betul-betul mengikuti Rasul dan belum betul-betul mencapai titik keimanan yang sempurna. Karena Nabi mengatakan la yu'minu, tidak beriman seseorang. Jadi salah satu bentuk konsep keimanan yang hakiki adalah ketika seseorang itu menjadikan hawa nafsunya itu tunduk kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Maka ada beberapa tanda yang bisa digunakan oleh hamba Allah Subhanahu wa taala untuk mengenali apakah dalam dirinya mengikuti hawa nafsu atau tidak. Yang pertama, mengaitkan, ini contohnya, ada nilai-nilai kalau kita ini orang ini dia mengikuti hawa nafsu atau tidak. Kita sering lihat di kehidupan kita.
yaitu mengaitkan loyalitas dan permusuhan dengan hal-hal yang tidak ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang loyalnya hanya pada pendapat kelompoknya dan menyampingkan pendapat kelompok lain. Itu orang mengikuti hawa nafsu, bukan ikut akalnya. Bukan ngikut nilai-nilai keimanannya. Dia hanya menggantungkan loyalitasnya itu kepada 1-2 orang gurunya saja dan menyampingkan guru-guru yang lain. Contoh orang ikuti hawa nafsu. Dan banyak terjadi itu. Banyak permusuhan yang dibangun di tengah-tengah masyarakat yang ternyata sumbunya itu dari hawa nafsu. Kemudian yang kedua, kita sering lihat juga banyak orang membesar-besarkan perbedaan pendapat. Ya. Kemudian mencela pendapat kelompok lain. Kemudian ya, secara tidak adil juga sering menilai orang-orang yang dianggap berseberangan pemahaman dengan dirinya. Bahkan menilai seseorang berdasarkan prasangka. Hawa nafsu itu. Hawa nafsu itu. Yang ketiga, ada orang yang menolak kebenaran. Yang kebenaran tersebut ternyata tidak sesuai dengan kepentingan dirinya. Hawa nafsu. Jadi ketika ada yang menyampaikan nilai kebenaran dan itu betul-betul sudah nyata, kemudian dia tolak karena tidak sesuai dengan kepentingan dirinya, kepentingan kelompoknya. Ini orang-orang yang memperturutkan hawa nafsunya, dan mudah-mudahan kita tidak menjadi hamba Allah yang seperti itu. Sekarang kita masuk yang ketiga sekarang. Bab yang ketiga yaitu ijabul mar'i li nafsihi. Manusia yang ujub terhadap dirinya. Kalau kita perhatikan dalam bahasa Arab, apa yang dimaksudkan dengan ujub? Lihat dalam kamus-kamus bahasa Arab itu, ujub itu diartikan sama dengan kibr, sombong. Hanya saja ujub itu kesombongan yang terselubung. Al-kibr itu kesombongan yang nampak, yang ekspresif. Ya. Kemudian ada juga yang mengartikan yang dimaksudkan dengan ujub, yaitu menunjukkan suatu ketinggian atau merasa tinggi dalam dirinya. Ulama yang lain juga mengatakan yang dimaksud dengan ujub itu adalah ketika seseorang itu dia merasa berhak mendapatkan suatu kedudukan, padahal ia tidak berhak untuk mendapatkan kedudukan tersebut. Di dalam dirinya dia merasa dia patut dapat posisi itu, walaupun pada hakikatnya sebenarnya dia belum pantas untuk dapat posisi itu. Kenapa dia sih? Kok bukan saya? Emang bisanya apa dia? Ujub itu sudah mulai muncul. Ya. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah juga mengatakan bahwasanya al-ujub huwa isti'zamun ni'mah. Orang yang ujub itu yaitu orang yang menganggap hebat nikmat yang ada pada dirinya. Padahal itu nikmat datang dari siapa? Dari Allah. Orang yang ujub itu kata Imam Al-Ghazali, orang yang merasa hebat nikmat yang ada pada dirinya dan merasa tenang dengan nikmat tersebut. Ma'a nisyani idafatika ilal mun'im. Dengan orang tersebut lupa dan tidak sadar diri kepada sang pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menghadirkan segala macam bentuk karunia dan kenikmatan dalam dirinya itu. Ya. Orang ujub itu. Ya. Yang pertama dikatakan orangnya dia merasa besar atas nikmat yang ada sama dirinya. Kemudian yang kedua, dia tenang dengan nikmat tersebut.
Yang ketiga, dia lupa terhadap Allah yang kasih nikmat pada dirinya. Ulama yang lain mengatakan juga yang dimaksudkan dengan ujub itu adalah ketika engkau merasakan bahwasanya keberhasilanmu yang engkau dapatkan pada saat ini adalah sebab utama dari dirimu. Itu sudah ujub. Ini hasil kerja keras saya. Ini hasil kristalisasi keringat. Keringat apalah mengatakan. Ya. Itu sudah ujub. Ya. Tidak mengaitkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasa keberhasilan yang dia dapat itu mutlak dari usahanya, kerja kerasnya, bukan semata-mata Allah yang membuat dia menjadi orang yang berhasil. Bukan semata-mata karena Allah yang membantu dia sampai akhirnya dia berada pada titik keberhasilan itu. Maka ada ulama yang mengatakan ar-riya min babil isyrak bil khalq. Yang disebut dengan riya itu adalah ketika kita mensekutukan Allah dengan selain Allah. Itu riya, mensekutukan Allah dengan selain Allah. Wal ujub, yang dimaksud dengan ujub itu min babil isyrak bin nafas, yaitu ketika kita menyekutukan Allah dengan diri kita sendiri. Ya, itu ujub. Kalau riya itu menyekutukan Allah dengan selain Allah. Orang riya itu menyekutukan Allah dengan selain Allah. Seperti apa? Dia berbuat sesuatu ingin dipuji sama makhluk, itu riya. Ingin disanjung. Tapi kalau ujub, dia menyekutukan Allah dengan dirinya sendiri. Maksudnya kesuksesan dia, kehebatan dia. Dia katakan ini karena saya. Jadi dia menyekutukan Allah dengan dirinya sendiri. Parah lagi itu ujub. Dia puji dirinya sendiri. Kalau riya berharap pujian dari orang lain. Kalau ujub, dia puji-puji dirinya sendiri. Duduk sama siapa saja ngomongnya saya. Jadi orang ujub. Saya semuanya. Ya. 1 jam ngobrol sama orang saya. Orang ngomong ini dia saya juga. Ujub. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dalam kehidupan kita. Banyak manusia yang terjebak pada perbuatan ujub. Kita memang berusaha. Kita memang berikhtiar. Tetapi usaha yang kita lakukan, ikhtiar yang kita kerjakan ini ada sebab akibat. Ada penentu akhirnya. Dan penentu akhirnya itu Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat banyak orang bisa aja lebih cerdas dari kita. Banyak, tetapi rezekinya tak sebanyak kita. Itu kan karena baiknya Allah. Ada orang kita duduk sama dia cerita tentang pengalamannya. Kerjanya di beberapa negara. Dengan penghasilan dia yang besar. Di akhir-akhir masa tuanya, hidupnya biasa aja. Kita bilang, perasaan ini orang dulu orang hebat, pindah dari satu negara ke negara yang lain. Tapi di akhir hidupnya rumahnya biasa, kehidupannya biasa. Ada orang lain gak pernah keluar negeri, kerjanya biasa saja, tapi rezekinya semakin dia tua, semakin banyak rezekinya, semakin makmur hidupnya. Siapa yang atur itu? Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bisa manusia itu dia membanggakan pada dirinya sendiri. Oh, dia banggakan pada dirinya sendiri. Pada waktu tertentu Allah Subhanahu wa taala akan ambil apa yang dia banggakan. Memang kita bekerja dengan akal kita. Siapa yang kasih akal kita? Kecerdasan yang kita miliki, siapa yang berikan kecerdasan itu? Keberhasilan yang kita punya, siapa yang lapangkan jalan untuk sampai berhasil? Ada juga ujub berkaitan dengan urusan agama. Ada. Ketika ada orang dia merasa dia sudah sukses berdakwah,
Atau dia merasa dia yang pertama kali membuka jalan dakwah tersebut. Dia bilang, saya yang babat alas nih. Nih tempat itu dulunya nggak ada ustadz yang masuk di situ. Setelah saya masuk berapa tahun kemudian jadi rame. Saya yang buka pertama kali. Itu ujub. Tanpa disadari itu. Ujub. Ya. Ketika kita punya tim media dakwah yang begitu bagus, kita dapat mengkoordinir dengan baik, kemudian akhirnya jadi viral, jadi terkenal, hati-hati. Jangan sampai menjadi ujub. Yang menyatakan bahwasanya untung timnya bagus, untung timnya solid. Yang ngerekam banyak. Tapi kenapa ada beberapa orang yang Allah pilih itu jadi viral? Sama-sama ngerekam, sama-sama pakai alat yang sama. Ya. Ada yang subscribe-nya banyak, ada yang subscribe-nya sedikit. Ya. Siapa yang kasih itu? Allah. Bahkan terkadang dengan media yang sama. Beda ustadz, beda penontonnya. Yang banyak penontonnya jangan ujub. Allah lagi kasih dia untuk dikenal sama orang. Allah yang tentuin. Bayangkan, ada yang sudah memulai merekam dari 10-15 tahun yang lalu. Ada yang baru nongol 4 bulan, 5 bulan, viral lebih dulu. Wah, itu dia datangnya baru tuh, saya mah dari dulu udah begitu. Tapi beda memang. Untuk apa? Dibahas. Allah lagi kasih buat dia untuk dikenal. Allah lagi uji nikmat keterkenalan itu. Apakah dia mampu merawatnya, menjaganya, dan tetap tawadu, atau jangan-jangan muncul ujub. Tuh, ada yang ujub juga, yang baru muncul ujub juga. Saya baru 3 bulan. Ya ngapain? 15 tahun kagak. 15 tahun dakwah online, dakwah di syuting, pakai media, yang subscribe cuma 5. Ini yang 3 bulan langsung puluhan ribu. Nah, yang langsung 3 bulan langsung puluhan ribu, jangan ujub. Ya. Yang sudah belasan tahun cuma 5 penontonnya, jangan kecil hati. Ya. Ingat Nabi Sulaiman alaihi salam 950 tahun berdakwah dengan pengikut yang tidak bertambah secara signifikan, tetapi dia tetap bertahan dengan dakwah yang dilakukan. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ujub ini dia bisa masuk pada ranah agama, bisa masuk juga pada ranah dunia. Kadang-kadang itu kita sudah hanya suka mengaitkan ujub itu dengan urusan-urusan dunia, tidak. Urusan-urusan agama itu juga hati-hati. Kita merasa sholat kita paling sempurna, sujud kita paling baik, puasa kita paling bagus. Kita sering puasa Senin Kamis, kemudian tiba-tiba ada orang yang tidak puasa Senin Kamis, terus kita dalam hati kita mencibirnya, ya, nggak puasa. Kita ngebahas dalam hati kita. Ujub itu kan ngebahasnya, mengkaji dalam hati kita. Kita duduk di masjid, kemudian samping kita ada yang sedang baca Quran, bacaannya masih berantakan, tajwidnya masih belum bagus. Terus hati kita mengatakan sambil bangga sama diri kita, mendingan gue, mendingan bacaan saya, kok kacau banget sih bacaannya. Udah bacaannya salah, kencang lagi suaranya. Itu kita dalam hati kita bicara, dalam hati kita seperti itu, kita sudah ujub. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka waspadalah, kata Al-Imam Syekhul Islam Ibn Taimiyah, dia mengatakan begini, fal mura'i la yuhaqqiru qawluhu iyyaka na'budu. Orang yang riya itu dia tidak mewujudkan firman Allah, hanya kepada Engkau kami menyembah. Wal mu'jib, orang yang ujub, dia tidak mewujudkan firman Allah iyyaka nasta'in dalam hidupnya. Orang yang riya tidak mewujudkan firman Allah iyyaka na'budu. Orang yang riya itu dia ucapkan iyyaka na'budu, tapi prakteknya dia tidak mewujudkan itu. Kenapa? Karena ketika dia beribadah,
untuk dipuji oleh manusia. Karena orang yang tidak riya adalah orang yang ketika dia beribadah untuk dipuji sama manusia. Orang yang ujub, dia tidak mewujudkan iyyaka nasta'in dalam hidupnya. Kenapa? Karena orang yang tidak ujub itu adalah orang yang ketika dia mendapatkan kesuksesan dalam hidupnya, dia mengatakan Allah yang bantu saya, Allah yang tolong saya, Allah yang buka jalan buat saya. Jadi orang yang betul-betul dapat menyampingkan sifat ujub itu adalah orang yang betul-betul dalam hidupnya dia paham betul untuk menjalankan nilai iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan dan bantuan. Orang ujub suka bilang, ini gampang, itu ujub. Ini mudah diselesaikan. Tidak ada ucapan insya Allah. Tidak ada ucapan yang mengatakan kalau dibantu sama Allah ini jadi lancar. Orang ujub nggak ucapin itu. Wah enteng mah ini, ringan mah ini, gampang ini. Tapi orang yang menyampingkan nilai ujub, tidak mau masukkan ujub dalam hatinya, maka iyyaka nasta'in itu ada terus dalam diri. So, dia ingat betul tentang hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dia memohon pertolongan. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Minhajul Abidin, beliau mengartikan bahwasanya ujub ini sebagai keadaan di mana seorang merasa bangga atau kagum pada dirinya sendiri secara berlebihan, sehingga dia sering lupa untuk menisbahkan keberhasilan yang dia miliki itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita bahas mengenai dampak daripada sikap ujub. Kita sudah tahu ini kan, pasti dia sifat yang tercela. Kalau sifat yang tercela, pasti dia akan mendatangkan banyak mudarat, akan mendatangkan banyak nilai-nilai keburukan bagi pelakunya, buruk di dunia maupun buruk di akhirat. Orang yang punya sifat ujub punya potensi kuat sekali untuk sombong, lupa diri, kemudian sampai dia lupa melihat kekurangan yang ada pada dirinya. Dan orang ini cenderungnya apa? Suka mengabaikan nasihat dan tidak mau dikritik. Orang ujub nggak mau dengar nasihat. Orang dalam dirinya ada ujub, nggak mau terima nasihat. Yang kedua apa? Tidak bisa dikritik. Orang seperti ini, dia merasa cukup atas apa yang ada pada dirinya dan dimiliki oleh dirinya. Maka kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin, sebagai seorang muslim hendaklah betul-betul dia menjaga dirinya agar jangan sampai terjebak pada perilaku ujub ini. Cara gimana? Terus datang kepada Allah, minta taufik, minta petunjuk, minta hidayah, minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan, Allah ingat dalam Al-Qur'an. Surat At-Taubah ayat yang ke-25. Ini peristiwa ketika perang Hunain. Ya, perang Hunain. Perang Hunain itu pasukan Nabi jumlahnya banyak. Ternyata di antara pasukan Nabi ini ada sahabat-sahabat Nabi yang dalam hatinya ada ujub. Makanya Allah tegur di perang Hunain. Kan mereka biasanya sahabat-sahabat Nabi itu dengan jumlah pasukan yang sedikit saja mereka sering menang. Nah, ketika perang Hunain itu mereka bergerak pergi perang, jumlah pasukannya banyak. Ada di antara mereka overconfidence, PD-nya terlalu tinggi, kemudian muncul ujub dalam diri mereka. Mereka mengatakan bakal menang ini. Sedikit aja kita menang. Akhirnya mereka dapat teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan begini. Laqad nasarakumullahu fi mawatina katsira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menolong kalian, wahai orang-orang mukmin,
di beberapa medan pertempuran. Jadi banyak pertempuran yang kalian menangi, dan itu yang menangkan siapa? Allah. Allah katakan laqad nasarakumullah. Artinya apa? Ada peran Allah di situ. Kalian menang itu ada peran Allah. Kemudian wa yauma Hunain, dan ingatlah ketika perang Hunain itu. Allah ingatkan, ingatlah ketika perang Hunain, ya. Il a'jabatkum kasratukum. Ketika itu kalian menjadi congkak, kata Allah. Kalian menjadi sombong karena banyaknya jumlah kalian. Falam tughni ankum syai'an. Maka jumlah yang banyak itu tidak memberikan manfaat pada kalian sedikit pun. Jadi kata Allah, kalian datang dengan jumlah yang banyak pada waktu itu. Kenapa sampai tidak mendatangkan manfaat? Kenapa sampai tidak menang? Karena kalian congkak. Karena dalam hati kalian itu ada ujub. Jadi waktu itu, ya, Allah bongkar apa yang ada di hati mereka itu. Allah bongkar, Allah turunkan ayat, dan Nabi jadi tahu apa sebabnya kalah. Karena ujub ini kan dia terselubung, Pak. Tersembunyi, Pak. Tidak nampak dia. Dia bukan kesombongan yang ekspresif yang langsung kelihatan dia sombong. Tegur sama Allah Subhanahu wa taala. Yang banyak itu ternyata tidak bermanfaat gara-gara ujub itu. Ya. Wadaqat alaikumul ardu. Ya. Dan bumi yang luas itu terasa begitu sempit bagi kalian. Bayangkan jumlah yang banyak itu membuat mereka jadi kocar-kacir. Bumi terasa begitu sempit, kata Allah Subhanahu wa taala, bima rahubat. Ya. Ya. Kemudian kalian lari ke belakang, summa wallaitum mudbirin. Ya. Lari ke belakang dan bercerai-berai jumlahnya. Jadi sudah ada pelajaran tuh tentang kekuatan yang besar itu bisa roboh gara-gara apa? Yang besar itu penuh dengan ujub. Yang kecil itu, kelompok yang kecil itu berkali-kali menang, perang Badar menang, kenapa? Karena mereka berangkat gak ada ujub. Allah menangkan mereka, Allah bantu mereka. Jumlah besar kalah. Karena ketika berjalan ke sana dengan ujub, kita pasukannya besar, persenjataan kita cukup, musuh kita jumlahnya kecil, kita jumlah kecil aja kita pernah menang berkali-kali, apalagi sekarang besar, bakal menang. Hati mereka begitu, dikalahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain, surat Al-Hasyr ayat yang kedua, tentang ujub juga. Ini tentang orang-orang Yahudi yang Nabi dan sahabat-sahabat Nabi datang ke tempat mereka, mengepung wilayah mereka. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahli kitab min diyarihim li awwalil hasyr." Dialah Allah Subhanahu wa taala. Allah menggunakan kata Allah. Jadi bukan pasukan yang mengeluarkan. Dialah Allah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahlul kitab dari kampung halaman mereka pada hari pengusiran yang pertama. Ma dzanantum, di sini Allah katakan, ma dzanantum ay yakhruju wa zannu annahum mani'atuhum. Kamu tidak menyangka, Allah bilang sama pasukan muslimin, kalian tidak menyangka kalian bisa ngusir mereka. Dan mereka pasukan-pasukan Yahudi itu, orang-orang Yahudi itu, mereka juga tidak menyangka mereka bisa diusir, bisa dikeluarkan. Karena mereka mengatakan annahum mani'atuhum usunuhum. Karena mereka merasa mereka itu punya benteng-benteng yang kuat. Jadi ketika pasukan Nabi itu datang, itu di antara pasukan Nabi mengatakan, apa bisa kita tembus ini benteng orang-orang Yahudi ini? Orang-orang Yahudi yang berada di dalam benteng itu mengatakan apa? Gak mungkin mereka bisa tembus karena benteng kita paling kuat, paling kuat. Tapi Allah balik itu. Allah balik. Fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu.
Allah Subhanahu wa taala akhirnya mendatangkan siksaan kepada mereka dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Berantakan tuh benteng itu. Orang-orang Yahudi jadi kocar-kacir pada waktu itu. Wa qadzafa fi qulubihim ar-ra'ba. Allah Subhanahu wa taala tanamkan di hati mereka gentar. Yang tadinya pede berubah. Pasukan itu kalau mentalnya terganggu langsung kalah. Dan Allah ikut berperan di situ menjadikan pasukan musuh pada waktu itu tiba-tiba hati mereka jadi gentar. Kalau sudah gentar hatinya, itu 50% kekuatannya turun itu. Turunnya nggak main-main, 50% turun kekuatannya. Dan pasukan muslimin yang tadinya tidak menyangka bisa memporak-porandakan pasukan Yahudi pada waktu itu dapat lakukan. Benteng yang kokoh itu ditembus oleh pasukan muslimin. Kemudian hancur semuanya. Berantakan, terbakar semuanya. Fa'tabiru ya ulil absar, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka ambillah pelajaran wahai orang-orang yang mempunyai pandangan. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita bahwasanya jika tidak ada ujub, Allah ada di situ. Allah bantu. Tapi orang yang ada ujub, jangan berharap Allah berada di sekitarnya. Allah ingatkan juga dalam surat Al-Kahfi tentang orang-orang yang merasa usahanya sudah pasti bagus, padahal ternyata usahanya sia-sia. Alladzina dalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yuhsinuna annahum yuhsinuna sun'a. Alladzina dalla sa'yuhum, orang-orang yang usahanya itu, perbuatannya itu sia-sia, usahanya penuh dengan kesesatan. Fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, mereka mengira bahwasanya mereka sedang melakukan yang terbaik, tapi ternyata tidak baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu kita harus ingat dengan baik tentang penyakit ujub ini. Tidak ada orang bisa deteksi orang lain itu ujub atau nggak, ada bisa. Kita deteksi sendiri. Kita tidak bisa deteksi orang itu ujub atau tidak. Yang tahu dirinya sendiri. Ya. Dirinya sendiri yang bisa tahu dia sedang ujub atau tidak. Dan dia halus mainnya, ini kerjaan setan. Mainnya halus. Ya. Orang yang ujub itu, kata ulama, dia mudah meremehkan dosanya. Ya. Mudah meremehkan dosanya. Alih-alih dia mau bertobat sama dosanya, malah dia justru menjadi orang yang tidak ingat sama dosanya. Kadang-kadang dia senangnya membesar-besarkan tentang amalnya, nyebut-nyebut tentang amalnya, tapi dia tidak ingat-ingat tentang dosanya. Ya. Merasa hebat diri, merasa pendapatnya yang paling betul, merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala, merasa dirinya memiliki ketinggian kedudukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bersedia untuk terbuka telinganya untuk menerima nasihat dari orang-orang di sekitarnya. Orang yang ujub itu tidak mau banyak bertanya kepada orang lain. Dia merasa pendapat yang paling betul, paling benar. Maka waspada terhadap penyakit ujub ini yang masuk pada diri manusia tanpa disangka-sangka oleh manusia itu sendiri. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, dia pernah berpesan begini, jauhilah sikap ujub, karena semua orang yang dalam dirinya memiliki sifat ujub akan membinasakan pemiliknya, dan dia akan rusak dengan sendirinya. Dulu ada salah seorang yang bernama Muhammad bin Wasi. Muhammad bin Wasi ini dia punya anak. Anaknya sombong.
sombong mulanya. Sombongnya kelihatan setelah sebelumnya ada ujub dalam dirinya. Muhammad bin Wasi ini dia panggil anaknya. Dia bilang, kau tahu tidak siapa dirimu ini? Saya anakmu. Iya, kau tahu tidak kau siapa? Kau ini lahir dari seorang ibu yang aku beli di pasar budak. Yang saya kawini dan lahir kau. Dan bapakmu ini bukan orang yang mulia. Lalu kenapa kau sombong? Dia marahin anaknya seperti itu. Biar kau tahu diri. Saya ini bapakmu bukan seorang yang mulia dan ibumu dahulu aku beli dari pasar budak dan aku merdekakan dan aku nikahi. Terus kenapa kau ujub di hadapan banyak orang? Kenapa kau sombong? Langsung anaknya diam. Dan mulai saat itu tidak berani lagi dia menampakkan kesombongan. Nah, para ulama salafus saleh mengatakan untuk menekan sifat ujub agar tidak muncul dalam kehidupan kita, yang pertama tadabbur. Tadabbur, merenungkan, memahami makna ayat-ayat Al-Quran dalam kehidupan kita, memahami sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, tazkiyatun nafs. Setiap saat kita berusaha untuk membersihkan diri kita dari sifat-sifat yang tercela. Dan tazkiyatun nafs itu bisa terjadi kalau kita rajin hadir di majlis-majlis ilmu. Sehingga setiap kali kita dapat pembekalan, kita pulang ke rumah merenungkan kembali agar tidak terjebak pada sifat-sifat yang tercela itu. Yang ketiga, melaksanakan muhasabah, yaitu melakukan evaluasi diri dengan jujur dan objektif. Kita jangan minta orang lain jujur dan objektif kalau kita belum bisa jujur dan objektif. Kita muhasabah sama diri kita sendiri. Kita bermuhasabah sama diri kita dengan cara-cara yang jujur dan objektif. Orang kalau muhasabah jujur, objektif bakal nangis dia. Karena dia akan jujur dengan dosanya, jujur dengan kesalahan-kesalahannya. Yang keempat, punya sifat tawadhu, yang merendahkan diri dan menganggap dirinya itu rendah dan tidak ada apa-apanya di hadapan orang lain. Ketika dia ketemu dengan yang lebih tua, yang usianya jauh di atasnya, dia bersangka baik mengatakan orang ini ibadahnya sudah jauh lebih banyak dari saya karena usianya sudah senja. Ketika bertemu dengan yang lebih muda, dia tetap bersangka baik orang ini sedang merintis jalan kebaikan. Bisa jadi suatu saat amalan dia jauh lebih banyak daripada saya dan dosanya masih sedikit. Dengan cara seperti itu kita akan tawadhu. Berikutnya, obat penyakit ujub. Dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.